3 kumpulan umum tahun 2024. Sebagai lagu pertama, mari kita lakukan dalam tema yang nomor 28. Berilah padaku Alkitab yang suci.
Jadi, sudah 101. Kami yang Syarga dalam menjadi pikiran kami sekali lagi berkumpul dengan manusia besar dalam hanya Roh Kudus serta beserta dengan kami memimpin kami Bapa memfokuskan bidang kami dan ajaran yang kami apa yang Bapak juga beliau dan apa yang ingin disampaikan olehnya nanti bersaing dengan engkau dan harus dapat menjadi berkat setiap sebab. Terima kasih Bapak sekali lagi sedang mendengar hari ini. Kita kesalahan pelembatan kami dan Yesus berdoa. Selamat hari Rabu kepada kita semua. Dan sekali lagi selamat datang kepada Anda ke acara kumpulan umum Evangelistic Meeting di Gereja SGS Seremban. Bagi Anda yang menyertai kami di ruangan Google Meet, saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan Anda meluangkan masa bersama-sama dengan saya dan kita semua sepanjang 1 minggu ini di dalam kumpulan umum yang akan kita adakan bersama. Baik, kita lihat kembali fokus kita untuk tema kumpulan umum sepanjang minggu ini, yaitu sehat dan bahagia.
Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa meminta tuntunan daripada Roh Kudus supaya kita betul-betul dapat bersiap sedia menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Let's pray. Tuhan Bapa kami di surga, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau memenuhi ruangan gereja, begitu juga dengan peralatan yang kami gunakan untuk online Google Meet ini, supaya kebaktian kumpulan umum kami pada malam ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kami berdoa agar Tuhan ada bersama-sama dengan setiap satu kami, mempersiapkan kami untuk mempelajari satu lagi pelajaran yang sungguh baik yang Engkau telah sediakan untuk kami. Tuhan di surga, saya memohon agar Engkau ada bersama-sama dengan saya sepanjang masa ini, sewaktu saya menyampaikan firman pelajaran ini. Kiranya Tuhanlah yang berbisik di dalam hati saya, supaya keluar perkataan yang boleh mengangkat kami datang lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bagi Anda di ruangan Google Meet, bagi Anda yang datang dari Sabah, dari Sarawak, dari Semenanjung Malaysia, terima kasih atas perkumpulan kita bersama-sama pada malam ini. Baik, ini slogan kita sepanjang satu minggu ini. Anda sudah siap sedia? Juga di ruangan Google Meet, mari katakan bersama-sama dengan saya pada malam ini. Sehat dan bahagia, sekarang dan selamanya. Baik, ini doa kita, ini harapan kita. Kita sehat dan bahagia. Dan ayat inti kita terdapat dalam buku 3 Yohanes, bab yang pertama, ayat yang kedua. Sekali lagi saya bacakan ini. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Malam ini kita akan mempelajari tentang tekanan, stres. 6 perkara yang Anda boleh lakukan apabila bos Anda memberi tekanan kepada Anda. Saya suka saja gini. Saya pasti kita yang bekerja, kita ada bos di atas kita. Dan rata-rata saya nampak di sini semua bekerja, kecuali ada beberapa dua yang bersekolah. Bos Anda ada memberi tekanan kepada Anda? Saya tidak mau melihat kepada presiden di sini. Saya cakap secara umum ya, general. Presiden NIM ada di sini. Vice President, begitu juga dengan para director NIM ada di sini. Bagi Anda di Google Meet, Anda juga bekerja dan di atas Anda mempunyai pihak atasan, ada bos. Soalan saya, adakah bos Anda memberi tekanan kepada Anda? Kalau iya, ini pelajaran kita untuk malam ini. Bagaimana kita boleh menangani tekanan hidup kita. Nah, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dalam 7 hari ini, hari apa yang berlaku serangan jantung paling banyak? Serangan jantung berlaku paling banyak pada hari apa? Google Meet, tolong kasih tulis. Apa jawaban Anda? Di gereja Seremban, apa jawaban Anda? Monday. Rabu. Hah? Monday. Saya juga ada nampak Monday di sini. Jumat.
serangan jantung paling banyak berlaku pada hari Isnin. Monday. Kenapa Monday? Nanti kita akan belajar itu. Nah, ada satu kenyataan statement dari laporan perniagaan dunia CNN bertarikh 3 Februari 2005. Dikatakan, pagi Isnin tidak baik untuk kesehatan Anda. Monday morning tidak bagus untuk kesehatan Anda. Menunjukkan banyak orang mengalami serangan jantung pada hari Isnin berbanding 6 hari yang lain. Anda pernah dapat serangan jantung pada hari Isnin? Kenapa? Monday? Nah, ini dia. Kenapa Monday? Kenapa Isnin? Sebab kita yang bekerja, kita akan kembali pada pekerjaan kita. Kita memulakan kerja harian kita. Bermula pada hari Isnin. Dan sudah tentu bila kita mau pergi tempat kerja, kita mau memandu, apa yang berlaku? Trafik jalan raya hari Isnin. Baru kita memulai kehidupan kita hari Isnin, pekerjaan kita, stres sudah, tertekan sudah, belum lagi masuk office. Di jalan raya sudah tertekan, memandu. Dan tekanan menghadap bos sekali lagi. Mungkin ini sebahagian daripada apa yang Anda alami. Bila Anda bekerja, ini keadaannya pada hari Isnin. Dan mungkin ini ada betulnya kenapa serangan jantung banyak berlaku pada hari Isnin. Jadi, kita perlu berhati-hati dengan hidup kita. Terutama sekali, when we talk about stress, tekanan boleh membunuh Anda dan saya. Nah, apa itu tekanan? What is stress? Tekanan ialah satu tindak balas ataupun respon fizikal, mental, emosi badan kita terhadap satu stressor. Apa itu satu sumber tekanan? Ada satu yang menekan, yang memberi tekanan stressor kita. Pada pandangan Anda, apa ataupun siapa stressor itu? Sumber tekanan itu? Bos? Jangan kamu sebut. Besok jumpa dia lagi. Oke, ini sumber stres ataupun sumber tekanan. Bos atau rekan sekerja, betul? Oke. Bos atau rekan sekerja, saudara Anda ataupun kawan-kawan Anda yang memberi tekanan, stres, dan juga suami atau istri. Nah, boleh jadi suami dapat serangan jantung hari Isnin because of wife, ataupun sebaliknya, boleh jadi, tidak tahu. Ini beberapa contoh sumber tekanan yang ada dalam hidup kita. Nah, persoalannya sekarang ialah bila saya ada stres, bila saya ada tekanan, apa yang harus kita buat? Jadi saya kongsikan dengan kita 6 strategies. 6 strategi kamu belajar ini sebab saya tahu kamu tertekan. Kamu berada di tempat yang betul malam ini untuk belajar bagaimana kamu menghadapi tekanan, bukan saja menghadapi, menangani tekanan itu. Kita pergi langkah atau strategi kita yang pertama. Gunakan terapi seluruh tubuh. Nah, apa maksudnya terapi seluruh tubuh ini? Maksudnya ialah kita menggunakan satu teknik untuk membolehkan tubuh kita menahan tekanan.
Nah, macam mana kita boleh menggunakan teknik ini supaya badan kita boleh menahan tekanan? Ini cara-cara yang disyorkan. Yang pertama, kita harus makan makanan yang apa? Berkhasiat, yang sehat, supaya kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi tekanan. Selain daripada diet, selain daripada makanan, poin yang kedua ialah tidur. Besok kita belajar pasal tidur. Besok, soalan saya, kamu cukup tidur atau tidak? Berapa jam mau tidur? Nah, besok kita belajar, tapi tidur sangat penting. Tidur yang secukupnya. Yang ketiga, elakkan kafein. Di mana kita boleh dapat kafein? Contoh, kopi, Starbucks, kafein, alkohol, teh, apa lagi? Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew, apa minuman isotonik itu? Red Bull, ada apa saya minum, tidak ada kafein. Itu contoh-contoh kafein yang harus kita elakkan. Ya, kafein dia memberi kekuatan, tetapi selepas itu dia akan telan kita punya tenaga. Selepas itu tidak bagus. Elakkan kafein. Jauhi alkohol. Alkohol juga kita tahu tidak bagus untuk tubuh badan kita. Yang kelima, nah, bersenam. Hari pertama saya sentuh pasal senam. Senaman kemarin kita belajar pasal jantung, kita juga cakap pasal senaman. Malam ini kita cakap pasal tekanan, segala lagi elemen bersenam ini terlibat di dalam menangani tekanan. Jadi kamu dapat lihat betapa pentingnya senaman ini. Ya, senaman untuk membantu kita menangani stres. Strategi yang kedua, kita perlu jaga bahagian kehidupan yang kita boleh kawal, kita kontrol. Nah, ada bahagian kehidupan adalah di luar kawalan kita, outside of our control, beyond our control. Jadi kalau itu berlaku, kita tidak perlu cuba untuk mengawal mereka, sebab kita tidak dapat kuasa untuk mengawal apa-apa yang di luar kawalan kita. Tetapi ada benda-benda di dalam kehidupan kita yang kita boleh kontrol, kita boleh kawal. Bagi Anda yang bekerja, apa yang perlu Anda buat persiapan? 1 minggu itu, Isnin sampai Jumat, kita sudah ada satu, apa kita panggil, list to do job, perkara-perkara yang kita harus buat sepanjang 1 minggu itu. Kemudian kita juga buat satu tugasan, ada pun catatan tentang apa yang kamu buat setiap hari. Monday, what are you going to do? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ada satu senarai yang tetap, yang tersusun, teratur. Nah, bila Anda mulakan tugas Anda pada waktu pagi pukul 8, kalau ada banyak tugasan Anda, kerja-kerja, mulakan dahulu dengan tugasan yang paling berat. Kenapa? Sebab di waktu pagi pukul 8 atau 9 kita punya pikiran masih apa? Fresh, segar. Jadi dengan itu kita boleh menangani ataupun membuat satu tugasan yang lebih berat. Bayangkan kalau sudah pukul 23 selepas lunch, baru membuat tugasan yang berat, tertekan deh itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu kenal pasti ini sangat susah, ini penting, ini berat, lakukan itu sebelah pagi. Bila pikiran Anda masih segar, fresh setiap pagi.
Nah, jika ada temu janji, appointment, Anda pernah ada appointment, sudah pasti ada appointment. Mulakan awal. Kalau Anda mesyuarat pukul 10 dan Anda perlu bergerak dari rumah, pukul berapa Anda perlu bergerak? Bagi Anda yang dekat-dekat sini, Seremban 2, pukul 9 boleh bergerak. Bagi Anda yang tinggal jauh, poinnya di sini mulakan awal supaya tidak tergesa-gesa. Lebih tergesa-gesa, lebih banyak tekanan. Kurang tergesa-gesa, kurang tekanan. Setuju ini? Ada mesyuarat. Kita tahu mesyuarat itu sangat penting. Banyak yang perlu dibincangkan. Mungkin akan memberi tekanan. Belum lagi sampai ke mesyuarat, sudah tertekan di jalan raya. Jadi untuk mengelakkan double stress ya perkara itu, kita atur jadwal kita, bergerak lebih awal. Oke? Gereja mula pukul berapa? Hari Sabat pukul 10. Bagi Anda yang datang dari jauh, perlu bergerak dengan awal. Supaya sampai di gereja Seremban sebelum pukul 10. Apatah lagi kalau ada pemimpin lagu, pianis. Sudah tahu kamu pemimpin lagu dan kamu pianis dan kamu bergerak dan kamu lambat, sampai sini sudah pukul tengok jam. Aduh, lambat sudah siap pianis ini, pemimpin lagu. Sudah sampai di sini, pemimpin lagu stres sama pemimpin lagu. Stres pimpin piano. Ya, ini bukan setakat izin sampai Monday sampai Wednesday. Prinsip yang sama untuk gereja kita. Jangan ada tekanan pada hari Sabat. Atur perjalanan, atur jadwal supaya kita datang ke gereja Tuhan dengan keadaan yang aman. Kita boleh berbakti kepada Tuhan. Strategi yang ketiga, lakukan aktiviti yang menenangkan. Apa aktiviti yang boleh menenangkan Anda bila Anda stres? Ambil cuti. Ambil cuti sudah stres lah. Itu boleh cakap dengan bos. Ambil cuti, annual leave. Kamu ada annual leave. Saya punya annual leave 20 days. Anda punya annual leave, Anda tahu. Ambil peluang bercuti. Ya, bercuti dengan keluarga, bercuti dengan, kalau kamu tidak keluarga diri sendiri, ya, just go ahead and holiday. Jangan sampai cuti kamu terbiar, sayang itu cuti. Jangan ambil peluang. Bos sudah bagi 15 hari, 20 hari, pakai guna cuti itu. Kalau kamu rasa tertekan, awal kita akan leave, annual leave. Oke? Cuti. Nah, lagi kalau kamu tertekan, aktiviti yang menenangkan ialah keluar, luangkan masa di luar rumah. Kalau Anda tertekan di MAUN, keluar sedikit cepat sekejap. Di sekitar luar bangunan, tengok keindahan langit biru, tengok tanaman anggur segar. Ya, jangan sakat tengok di depan kertas paperwork, komputer. Mungkin stres itu. So, jalan-jalan di alam semula jadi. Di Seremban 2 kita ada banyak tempat-tempat yang bagus kan? Ya. Yang ketiga, gunakan imajinasi Anda. Bayangkan Anda berada di satu tempat. Apa tempat kamu boleh bayangkan? Pantai, mana ya Pak Nixon? Stres atau kadang? Lalu Kemang itu banyak berat, stres. Ya, mana-mana yang kamu boleh bayangkan, kemudian kamu boleh alami satu bentuk situasi yang aman damai untuk diri Anda.
Yang keempat, dengar musik yang menenteramkan. Jangan dengar musik yang membuat jantung Anda berdenyut dengan kuat. Anda suka dengar musik? Yes? Saya setiap hari Sabat, ya, of course hari Sabat, dari Seremban kalau saya pergi gereja Balakon, saya dengar lagu instrumen, Christian songs. Sambil saya memandu, bila saya sampai di gereja Balakon, hati tenang. Walaupun ada masanya stres memandu sebab jam di jalan raya, bila saya dengar lagu yang menenteramkan, itu bagus sekali. Hari Senin sampai hari Jumat, kalau Anda memandu, kalau ada apa ini kita panggil itu audio Bible, dengar musik yang menenteramkan. Seterusnya, tarik nafas. Coba tarik nafas, saya tahu kamu stres. Tarik nafas. Yang dalam, lepas. Coba buat 10 kali untuk meningkatkan ketabahan kita. Tarik nafas. Strategi yang keempat, bercakap dengan diri sendiri secara positif. Pernah Anda bercakap dengan diri Anda? Selalu, bercakap dengan diri sendiri secara positif, bukan negatif. Nah, saya bagi contoh, kita boleh bercakap dengan diri kita sendiri bila kita stres. Daripada bercakap dengan diri sendiri secara negatif, kita berubah kepada bercakap dengan diri sendiri secara positif. Saya bagi contoh negatif dan positif. Oke, contoh, ada seorang pekerja namanya Martha, dan bos Martha, dia panggil Martha, Martha dengar. Di mana agenda mesyuarat? Kamu ini si kura-kura dengar. Lambat betul kamu buat kerja. Mana itu agenda? Nah, bila Anda ialah Martha dan Anda dengar bos Anda cakap begini, tekanan, stres, mana agenda? Kita panggil lagi kura-kura. Apa respon Anda sebagai Martha? Karena jerit, minta agenda, kura-kura. Yang negatif, kalau kita bercakap negatif dengan diri kita, Martha boleh katakan, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Sebab bos marah saya, dia minta itu agenda. Saya mungkin akan kehilangan pekerjaan saya, kalau saya hilang pekerjaan saya tidak ada duit untuk bayar bil-bil saya. Dan ini akan membuatkan satu tekanan buat Martha, buat diri kita. Tapi kalau kita bercakap secara positif, ini dia. I'm not si kura-kura. Saya bukan si kura-kura. Lain kali saya akan tanya kerja mana yang dia mau saya lakukan terlebih dahulu. Ini bersifat positif. Oke. Kelima, ini lagi satu poin yang penting ini. Dengar ini, Pak, belajar tahu bagus. Berkomunikasi secara bijak dengan stressor. Kita sudah belajar apa itu sumber tekanan, kan? Bos, kawan, saudara mara, suami, istri, atau sesiapa. Bagaimana kita mau berkomunikasi? Untuk menurunkan tekanan, elakkan penggunaan you, kamu. Jangan guna perkataan kamu. Kalau kita banyak guna perkataan kamu, dia akan mendatangkan tekanan. Contoh, Tuhan, ini sekali lagi Martha. Ini kenyataan yang negatif sebab dia guna perkataan kamu. Tuhan, kamu tidak beritahu saya yang kamu memerlukan agenda dengan cepat. Dia rasa tertekan. Dia guna perkataan.
Kalau itu memberi tekanan, why not we change from you to I, saya. Contoh, Tuhan, saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu bahwa agenda itu ditentukan itu awal. Oke, guna saya, not you. Saya bagi contoh, coba kita buat ini ya. Mana satu yang lebih buat kamu tertekan? Kamu membuat saya marah setiap hari, adapun saya bercakap dengan diri saya merasa marah setiap hari. Tentang marah kan, dua-dua tentang marah. Satu, kamu negative statement. Kamu membuat saya marah hari, setiap hari. Ataupun saya berasa marah setiap hari. Mana yang less tekanan? Jadi tentu yang di bawah ini. Menggunakan perkataan saya. I. Jadi sekarang kita boleh belajar untuk mengenali ini. Kita gunakan I. Strategi yang keenam, meditasi berpusatkan Tuhan. Apa tujuan kita bermeditasi? Meditation. What's the purpose of meditation? Supaya kita boleh melatih kita punya pikiran, kita punya minda untuk keluar daripada tekanan dan seterusnya minda kita ini boleh memberi tumpuan kepada satu power, satu kuasa yang lebih kuat. Kita melatih minda kita. Bagaimana kita boleh mendapat kuasa? Melalui doa, melalui pelajaran Alkitab setiap hari, meditasi Tuhan ilahi. Pada per bulan setiap hari. Ini cadangan saya untuk setiap 1 bulan. Ya, pada pukul 8 Anda akan bekerja sampai pukul 5 dan seterusnya. Banyak yang akan Anda hadapi dalam 1 hari itu. Why not? Anggota gereja Seremban dan juga di Google Meet. Apa kata? Pada per bulan setiap hari. Early in the morning, begin your day with prayer. Begin your day by reading God's word. Begin your day with your meditation. Bermeditasi, kebaktian personal kita dan keluarga kita. Dan bila Anda buat ini saudara, every morning, bila Anda bekerja, bila Anda bertugas, bila Anda pergi ke sekolah, Anda ada kekuatan daripada itu. Fokus kita hanya kepada memulakan hari kita sekarang. Jadi ini dia 6 strategi yang sudah saya fungsikan dengan setiap strategi. Nah, Anda mau katakan ya, saya mau menggunakan 6 strategi ini untuk saya belajar menangani tekanan hidup saya. Angkat tangan. Ya, terima kasih. Nah, selain daripada meditasi harian, kita perlu meditasi rohani minggu. Oke? Rohani mingguan. Apa ini meditasi rohani mingguan? Anda tahu, meditasi ini berbulan di Taman Eden. Oleh Tuhan. Dan kita lihat Kejadian 2 ya. Ketika Allah pada hari ke-7 dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibuat itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Apa yang berlaku pada hari ke-7? Tuhan berhenti. Dan apa itu hari ke-7? The 7th day.
Itu ialah apa? Sabbath, Sabat Tuhan. Untuk Sabat Tuhan adalah satu persepsi Tuhan yang terbaik untuk tekanan kita. Hari Sabat Tuhan. Ada 6 rahasia tentang Sabbath day, hari Sabat. Mari kita belajar. Yang pertama, Sabat adalah kelegaan tekanan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Anda dan saya dan juga ada di Google Meet. Satu kelegaan tekanan untuk semua manusia. Nah, banyak orang ataupun ramai orang beranggapan bahwa hari Sabat itu hanya untuk Jewish people saja, orang Yahudi saja. Kita tidak perlu hari Sabat. Coba saya tanya, ada orang Yahudi kan? Ada orang Yahudi? Belum ada golongan Yahudi pada waktu itu. Tidak. Kalau ada bukan Yahudi, maksudnya Sabat juga tidak diberikan hanya untuk orang Yahudi. Dan saya pikir Sabat diadakan untuk semua manusia. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Hari Sabat adalah untuk semua manusia, semua orang di dunia ini. Yang kedua, hari istimewa ini, yaitu hari Sabat, mudah dikenal pasti. Perhatikan ayatnya, ayat 53 dan 54. Ini tentang apa yang berlaku kepada Yesus selepas Yesus mati. Dan sesudah ia menurunkan mayat Yesus itu, ia menggapanginya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur. Hari itu adalah hari apa? Hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ini sangat penting. Untuk kita kenal pasti, hari Sabat itu hari bilang, berdasarkan petikan ini. Nah, ada 3 peristiwa di dalam ayat ini. Yang pertama ialah penyaliban Yesus, yang kedua penguburan Yesus, dan yang ketiga kebangkitan Yesus. Daripada ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, bilakah Yesus disalibkan mengikut apa yang kita baca tadi? Hari persiapan kan? Kemudian apabila Yesus mati, Yesus dikubur. Pada hari Sabat, Yesus masih di dalam kuburan. Bila Yesus bangkit, di ayat yang kita baca tadi, on the first day, pada hari pertama, betul? Ini yang kita baca tadi. Nah, coba bagi tahu saya, hari persiapan itu hari apa? Jumat. Hari Sabat itu ialah hari ke-7. Hari ke-7 itu ialah hari Sabtu. Selepas hari ke-7 kita ada hari pertama. Selepas Sabtu ialah hari Ahad. Ini satu doktrin yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Sabat. Dan sudah tentu secara pengetahuannya, Sabat itu bermula dari hari Jumat petang sampai Sabtu petang, matahari terbenam. Jadi ini kita boleh kenal pasti Sabat itu hari apa, untuk kita mendapat ketenangan daripada tekanan, yaitu hari Sabtu. Sabtu sesungguhnya adalah Sabat kita. Sabat.
Yang ketiga, Kristus tidak pernah mengubah hari Sabat. Malahan Yesus lebih memelihara hari Sabat itu. Apa bukti dia? Ini bukti dia. Yesus katakan, jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata katamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sangat jelas. Yesus waktu dia datang di sini 2000 tahun yang lepas tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus akan meniadakan hukum Taurat, yaitu termasuk hari Sabat. Tidak. Tetapi Yesus dia lebih menunjukkan tentang pemeliharaan hari Sabat itu. Sebab tertulis dalam buku Lukas 4 ayat 16. Apa Yesus buat pada hari Sabat? Apa Yesus buat pada hari Sabat? Seperti kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Gereja umat Tuhan pada hari Sabat. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Randy, kenapa kamu pergi gereja pada hari Sabtu? Saya akan jawab begini, saya pergi gereja pada hari Sabtu karena Yesus pergi gereja pada hari Sabtu. Itu sangat jelas. Kalau Yesus pergi gereja hari lain, saya akan ikut Yesus pergi gereja hari lain. Tapi sangat jelas di sini Alkitab sangat kurang mengatakan pada hari Sabat. Sebab itu hari ini saya dan Anda, begitu juga dengan Anda di hulunya. Kita semua pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Sebab Yesus memberikan contoh tentang pemeliharaan hari Sabat. Yesus sendiri pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat. Yang keempat, Sabat adalah preskripsi yang terbaik untuk tekanan. Saudara-saudari, from Monday to Friday, kalau Anda berkenan, Saturday, hari Sabat adalah obat yang terbaik untuk Anda. Hari Sabat adalah obat yang terbaik untuk tekanan hidup. Sepanjang hari dalam satu minggu juga, ada satu hari dalam satu minggu juga, kita boleh melepaskan semuanya. Ada satu hari dalam satu minggu itu, di mana kita tidak perlu memikirkan tentang pekerjaan. Kita tidak perlu memikirkan tentang perniagaan. Kita tidak perlu memikirkan tentang pendidikan. Kita boleh mengetepikan semua kebimbangan kita pada satu hari yang Tuhan ciptakan ini. Hari Sabat. Hari Sabat, hari ke-7, untuk kita berhenti dan kita lepaskan semua pekerjaan persekolahan yang boleh menyebabkan kita tertekan. Jadi bila kita tidak perlu lagi pikir pasal pekerjaan, kita tidak perlu lagi pikir pasal pendidikan, kita tidak perlu pikir lagi pasal perniagaan, kita boleh fokus kepada Tuhan dan kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Jadi pikiran Anda, kita mendapat cuti mingguan. Anda tahu, pada hari Sabat, bila kita berhenti, kita tidak berhenti secara fisikal saja.
Tapi kita juga boleh berhenti dari segi pemikiran minda kita. Supaya pada hari Sabat, bukan saja badan kita rehat, pikiran kita berehat. Jadi, pada hari Sabat, bila pikiran kita dapat direhatkan, dan tubuh badan kita dapat direhatkan, dan kita mengalami satu pembaharuan secara fisikal maupun secara rohani pada hari Sabat, pada hari Sabtu, lalu bila tiba hari Isnin tidak lagi menjadi satu hari di mana kita diserang serangan jantung. Bila kita sudah ada persiapan yang rapi secara fisikal, secara mental, kerana pada hari Sabat kita sudah berhenti, kita sudah berehat daripada semua tekanan, dan when we face Monday, ya, saya ada tubuh yang baru, saya ada pikiran yang baru untuk menghadapi hari pertama pekerjaan. Yang kelima, hari Sabat adalah hari kegemaran Kristus untuk menghilangkan tekanan. Anda tahu banyak mukjizat Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Dan 20% daripada mukjizat Kristus itu tercatat ataupun terjadi pada hari Sabat. 20% daripada mukjizat Tuhan berlaku pada hari Sabat. Apa contoh-contoh dia? Saya bagi contoh di sini. Ada seorang lelaki, dia lumpuh selama 38 tahun, dan Yesus katakan kepada lelaki yang lumpuh itu, berdiri dan berjalan, orang itu sembuh pada hari Sabat. Ada seorang yang kerasukan setan, dan Yesus katakan kepada orang itu, ataupun setan yang di dalam badan orang itu, keluar dari dia. Ini berlaku pada hari Sabat. Ada seorang wanita yang lumpuh dan badannya bengkok selama 18 tahun, dan dia disembuhkan oleh Yesus. Cerita ini berlaku pada hari Sabat. Ada seorang lelaki, dia buta sejak lahir, dan dia katakan, dahulu saya buta, sekarang saya dapat melihat kerana Yesus telah menyembuhkan mata saya. Ini berlaku pada hari Sabat. Jadi lelaki yang 38 tahun itu dia ada tekanan. Perempuan yang kerasukan setan itu dia ada tekanan. Perempuan yang lumpuh dan bongkok selama 18 tahun dia ada tekanan. Lelaki yang buta itu dia ada tekanan. Dan Yesus melepaskan semua tekanan pada hari Sabat. Sabat adalah hari yang Yesus suka untuk menghilangkan tekanan manusia dan tekanan Anda dan saya. Dan yang terakhir, Sabat akan kekal selama-lamanya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudara-saudari semua, jika Anda dan saya suatu hari nanti akan memelihara Sabat itu di surga, maka pada saat ini, saudara, di bumi ini, di dunia ini, pada hari ini, kita perlu memelihara hari Sabat Tuhan sekarang. Saudara-saudari, saya tahu ada pertanyaan. Dan Tuhan tahu
sangat berkenan. Lalu Tuhan mencipta satu umat, satu deskripsi yang sangat ujar. Umat itu ialah hari Sabat. Saya menjemput setiap saat ini, gereja Serpan dan juga di Google ini, untuk kita menikmati umat yang ujar hari Sabat. Dimanapun Anda berada, pada hari Sabat Tuhan rindu untuk membebaskan kita dari tekanan. Terima kasih dan Tuhan berkati. Amin. Something beautiful. This Sebagaimana sangka dari satu sembilan pikiran hari ini dan kesemua. Tuhan Bapa kami di surga, kami tertekan di dalam hidup kami disebabkan oleh banyak perkara yang harus kami arungi dan harus kami jalani. Dan kami berterima kasih ya Tuhan karena
Engkau ada menyediakan satu ramuan untuk kami. Dan ramuan itu ialah hari Sabat Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk manusia, untuk setiap satu kami, supaya kami dapat datang ke hadirat Tuhan. Pada hari Sabat, kami boleh berhenti, kami boleh memusatkan pikiran kami kepada Tuhan dan mendapat kekuatan daripada. Lalu fizikal kami, minda kami diperbaharui. Terima kasih kerana Yesus rindu dan mau untuk melepaskan setiap satu kami daripada kami. Dan oleh itu ajar kami pada hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh menerima ramuan ini. Hari Sabat Tuhan, obat yang terbaik untuk tekanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menciptakan hari Sabat. Semua ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami semua. Amin. Thank you. Terima kasih semua. Dan jumpa lagi besok di Google Meet dan juga di gereja Seremban. Selamat malam, Tuhan berkati.